Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi tutorial dan juga berbagi ilmu ya, sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyeting atau menyetel karburator Vespa, khususnya ini bagi para skuter-skuter atau para penggemar Vespa. Langsung saja untuk pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, kita masuk di bagian belakang. Ini ada settingan angin ya, kita kencangkan sampai kencang penuh ya. Nah, sampai penuh kencang ya. Setelah kencang menghadap ke atas kayak gini ya, ini hanya sebagai acuan saja ya. Kemudian kita kendorkan. Setelah kencang semuanya, ini hanya acuan ya. Kemudian kita kendorkan. Untuk putarannya itu 1,5 putaran. 1,5 putaran, satu putaran itu 360 derajat. Iya, kita praktekkan ya. 1, kemudian setengah. Nah, ini ya, 1,5 putaran. Sebenarnya fungsinya hanya sebagai acuan saja. Nantinya juga ini akan kita putar kembali. Ya, setelah ini 1,5 putaran, kemudian kita bunyikan Vespa. Ya. Misalkan Vespa kita bunyikan. Setelah Vespa berbunyi, kemudian kita masuk ke bagian ini, jarum gas. Ini untuk mengukur, nantinya ini untuk mengukur. Setelah Vespa berbunyi, kita kencangkan. Secara otomatis Vespa akan mengeras ya, tapi jangan terlalu keras ya, setidaknya naiklah mengeras. Setelah ini keras, kita masuk ke bagian pilot jet. Pilot jet atau spuyer kecil ya, kita kencangkan penuh juga. Nah, fungsi dari pilot jet ini adalah untuk memperkecil atau mempererat ya, maksud saya itu jarak bunyinya itu kerap. Iya, kalau bisa kita kencangkan penuh. Namun kalau penuh, maksudnya terlalu kencang itu kok Vespanya macet atau tidak berbunyi malah mogok, kita boleh kendorkan sedikit aja. Tapi intinya semakin kencang ini semakin baik, karena kekerapan bunyi Vespa itu nantinya mudah untuk langsam ya. Setelah itu kita masuk ke bagian spuyer besar. Nah, pada spuyer besar ini kita boleh kencangkan ataupun kendorkan. Intinya itu mencari jeritan Vespa yang naik atau yang tinggi. Secara otomatis ketika kita kencangkan ataupun kita kendorkan, itu bunyi Vespa akan naik. Kita cari naik yang paling tinggi. Misalkan kita kencangkan kok naik, berarti kita kencangkan. Kita kendorkan kok naik bunyinya, kita kendorkan. Kayak gitu. Intinya kita cari jeritan tertinggi. Setelah semuanya terjadi tertinggi, boleh kita masuk kembali ke bagian bawah tadi. Yang ini tadi yang sudah kita setting ya. Kita kendorkan kembali ataupun kencangkan kembali juga sama
kita mencari jeritan suara yang tertinggi. Jadi intinya di antara ketiga settingan ini kita mencari jeritan tertinggi. Nantinya kalau memang ketemu jeritan tertinggi, itu secara otomatis Vespa akan bertenaga. Iya. Setelah semuanya jeritan tertinggi, tinggal kita kendorkan di bagian spuyer gas, jarum gas kita kendorkan. Nah, otomatis bunyinya akan turun. Nah, kita cari bunyi yang paling rendah. Iya, bunyi Vespa yang paling rendah, seakan-akan mau mati namun tidak mati. Iya. Untuk mengeceknya, kita tarik di bagian handle gas ya. Kalau kita kagetkan, bunyinya langsung menjerit, berarti settingannya oke. Namun kalau kita tarik kok ngempos, berarti untuk settingan karbunya kurang pas. Tapi kalau sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan penjelasan saya tadi, kalau dipraktekkan kayaknya sukses. Itu sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Ya, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Terima kasih.